Di tengah situasi di mana orang selalu bilang, kita bisa kok kerja multitasking, kita bisa dalam satu waktu mengerjakan banyak pekerjaan, sat-set bersamaan, otak kita mampu melakukan itu. Ada satu buku yang menyatakan bahwa sebetulnya kita agak kesulitan ketika kita harus multitasking. Meskipun bisa dilakukan, ternyata multitasking itu tidak sehat untuk kita. Nah, buku tersebut menyarankan bahwa sebetulnya kita harus bisa melatih otak kita untuk fokus kepada satu poin tertentu atau satu aspek tertentu. Nah, buku itu adalah buku karya Daniel Goleman, Fokus. Di buku ini, teman-teman akan diajak untuk kembali melihat bagaimana sebetulnya komponen-komponen yang ada di otak kita. Aduh, karena saya bukan neuroscience saya nggak bisa cerita ya. Dia cerita tentang neocortex, tentang amigdala, tentang prefrontal cortex dan lain-lain ya, yang teman-teman bisa baca di buku ini gitu ya. Dan sebagai penulis yang memang juga memberikan perhatian pada banyak aspek dari kehidupan sosial dan psikologis seseorang gitu ya, Daniel Goleman memberi perhatian bagaimana uh, seorang manusia itu bisa sangat menjadi berkesadaran, kemudian mereka bisa hidup dengan mindfulness itu karena kita memiliki perhatian yang baik terhadap fokus tertentu dalam bidang yang memang sedang kita lakukan gitu ya. Atau misalnya yang sekarang sering kita lupakan adalah attention. Jadi ketika bicara attention, bicara hal tersebut, kita selalu, ya kayak saya juga kadang-kadang ya, di rumah masih bekerja, kemudian istri saya ngajak bicara, anak saya bicara, tapi saya fokus kepada WA group, baik yang penting ataupun yang nggak penting, dan hal tersebut jelas mengganggu relasi personal antara saya dan istri saya dan anak yang sebetulnya memang hadir di rumah gitu ya. Setelah tidak berjumpa karena masing-masing punya kesibukan di rumah, tapi ternyata tidak ngobrol dan lain-lain. Nah, Daniel Goldman mengajak kita untuk lebih masuk bahwa kita harus memiliki attention terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita gitu ya. Ada smart practice seperti mindful meditation gitu ya, yang banyak diterapkan sekarang gitu ya. Padahal kalau di zaman dulu orang ketemu ya ngobrol gitu ya. Kalau sekarang kita mungkin kita ketemu, dia sering posting, kita tahu kehidupan dia. Padahal banyak hal dari kehidupan yang kita lihat di media sosial itu bukan kehidupan yang sungguhnya. Ya, teman-teman udah ngobrol apa hari ini dengan istri, suami, adik, kakak, atau orang tua. Atau teman-teman juga sama, terdistraksi.